Kita jumpa lagi dalam acara Kick Andy on Location. Anda tentu sudah penasaran, siapa lagi pejuang-pejuang kehidupan yang saya akan perkenalkan kepada Anda, di mana kisah mereka selalu memberikan inspirasi bagi kita semua. Kisah pertama datang dari Sragen. Di sana ada sekelompok saudara-saudara kita yang difabel yang melakukan satu gerakan. Selain untuk membantu mereka, juga berdampak positif bagi masyarakat di sekitarnya. Kisah mereka akan diikuti dengan kisah berikutnya yang datang dari sebuah desa kecil, Desa Karangmoncol di Purbalingga. Ini kisah tentang guru dan murid-murid yang dengan segala keterbatasan mereka membuat film dokumenter. Gara-gara film dokumenter inilah mereka kemudian dikenal secara nasional, bahkan internasional. Bagaimana kisah mereka dan siapa sebenarnya mereka? Ikuti Kick Andy on Location. Sragen adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Nama Sragen disematkan untuk kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ini. Karena ibu kotanya berada di kota Sragen, Sragen terletak sekitar 30 km sebelah timur kota Surakarta atau Solo. Sragen terletak di jalur utama Solo-Surabaya, menjadikan kabupaten ini mempunyai peran strategis sebagai gerbang utama sebelah timur Provinsi Jawa Tengah. Sragen dilintasi jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa, rute Surabaya-Yogyakarta, Jakarta, dengan stasiun terbesarnya Sragen. Mata pencarian utama warga Sragen adalah dari sektor pertanian, dengan luas sawah sekitar 4.129 hektar dan tanah kering seluas 54.026 hektar. Saat ini saya berada di kota Sragen, Jawa Tengah. Tentu Anda sudah bisa menduga atau menebak-nebak mengapa saya berada di kota kecil ini. Ya, Anda benar. Di kota ini ada pejuang-pejuang kehidupan yang kisahnya pasti inspiratif. Mereka adalah orang-orang biasa, orang-orang dengan segala keterbatasan, tapi melakukan sesuatu yang memberikan impact bagi masyarakat di sekitarnya. Mereka adalah Yayan, Gusnin, dan Hartini. Siapa mereka? Dan apa yang mereka lakukan? Sebelum saya mengajak Anda bertemu langsung dengan orang-orang hebat ini, maka ada baiknya ikuti dulu liputan kisah mereka berikut ini. Gelanggang olahraga Sragen. Nah, saya dengar mereka lagi latihan di sini. Kita akan temuin mereka di sini. Jadi, ini kita ngintip dulu ya. Mereka lagi ngapain. Nah, ini cara mengintip narasumber tuh begini. Lah, ternyata nggak ada apa-apa, lihat. Itu ternyata ada tutupnya. Jadi nggak ada yang bisa diintip. Ayo kita ngintip lagi. Coba kita ngintip. Servernya yang cantik. Main bulu tangkis, tapi Pak Yayan yang mana belum tahu. Oke, kita masuk aja yuk. Ayo kita masuk. Apa? Mas Yayan. Iya. Waduh, akhirnya ketemu. Iya. Gimana? Saya Andi Noya. Saya Wisma Wijayanto. Yayan panggilannya. Panggilannya Yayan. Iya. Lagi ngapain ini? Nah, ini apa? Ngasih pengarahan sama teman-teman untuk persiapan event-event yang akan datang. Jadi ini tempat latihan apa ini? Ini gor milik Pemda Pak Andi. Ini Gor Diponegoro. Ya, kita dikasih fasilitas jadi untuk bisa menggunakan semua yang ada di gor ini. Dipinjemin. Iya. Terus sekarang lagi Kita ini teman-teman Paralimpian murni Sragen ini. Jadi biasanya berapa banyak teman-teman yang berlatih di sini? Untuk
yang latihan di sini keseluruhan atletik, bulu tangkis, voli duduk, sama archery, panahan itu ada sekitar 35 atlet Pak Andi. 35 atlet ya. Atlet-atlet dari Sragen. Iya, semua atlet dari Sragen. Iya, difabel Pak Andi. Kebetulan nah, sampean sendiri nih kenapa nih? Saya amputasi karena kecelakaan Pak. Kecelakaan apa? Iya, kecelakaan lalu lintas tahun 97. Terus kebetulan saya dulu basicnya juga olahraga, saya dulu sepak bola Pak Andi. Terus tahun 97 saya kecelakaan, akhirnya harus diamputasi kaki kanan saya. Terus 98 saya masuk rehabilitasi sentrum DRC. Lalu tahun 99 saya baru mulai mengenal olahraga khusus Paralimpian. sebagai atlet apa? Saya awalnya dari atletik Pak Andi dulu. Atletik dari nomor tolak peluru, lempar cakram, lempar lembing. Kalau saya lempar anduk. Jadi ini teman-teman tergabung dalam NPC itu. NPC iya, National NPC, Paralympic ya, Committee. bahasa Inggris soalnya. NPC. Iya, kalau dulu BPOC Pak Andi, Badan Pembina Olahraga Cacat. Karena yaitu tuntutan dari atas sana bahwa sekarang tidak boleh menyebut kata-kata cacat, makanya sama pihak atas sana diganti nama National Paralympic Committee. Jadi kalau pertandingan itu memang menggunakan kursi roda seperti ini. Ini perlu saya jelaskan. Kalau untuk yang wheelchair ini Pak Andi itu peraturannya ada sendiri. Kalau single ya itu setengah lintasan itu Pak Andi. Separuh ini aja ya. Jadi kalau pakai wheelchair itu kan kita kesulitan untuk ngejar kanan Terlalu kiri. jauh. Ya. Jadi peraturannya kita cuma setengah lintasan, setengah. Boleh Makanya nyobain nggak saya? monggo Nyoba. silahkan kalau Pak Andi berkenan. Ambil lawan saya ya. Jauhan. Bingung nyopir sama Iya. Tunggu. Set. Oke, tapi boleh lah ini ya. Iya, Pak Andi. Jadi ini memang didesain khusus. Khusus Pak Andi. Itu aturan internasional. Aturan internasional Pak Andi. Jadi semua kalau pertandingan bulu tangkis di dunia, Iya. modelnya ini semua. Iya, modelnya kemiringan roda sampingnya, terus jarak porosnya itu udah ada aturannya. Wah, pegelnya ini ya. Itu kenapa itu? Itu sejak kecil Pak Andi. Iya. Atlet apa? Atlet bulu tangkis. Bulu tangkis. Oh, anu ya, kiwo ya, apa? Kidal ya. Jadi Saya kita- dengar panahan di sini juga hebat ya. Sudah Pak Andi. Iya, betul. Boleh kita lihat Oke, ya. iya. Oh, jadi 3 yang latihan ini ya. Iya. Ya, alhamdulillah sekali Pak Andi. Saya Kalau ini juga atlet-atlet difabel atau? iya, difabel semua Pak Andi. Ini yang pakai wheelchair, ini amputasi kaki Pak Andi. Oh, Pakai kaki palsu. satu. Kebetulan yang paling belakang itu polio kaki kanannya. Oh. Iya. Terus ini siapa-siapa aja atletnya ini? Ini Mas Riyadi Nugroho, Mas Riyadi. ini Mas Gusnin Albinsar, Oh. itu Mas Agus Restanto. Nah, Mas Gusnin saya dengar punya prestasi bagus juga ya. Iya. Pernah ikut lomba di mana aja? Ya pernah mewakili Indonesia, itu ada ASEAN Para Games. ASEAN Para Games 2011. Itu peringkat 4. Peringkat 4. Mewakili Indonesia berarti ya? Ya, untuk mewakili Jawa Tengah di Rio kemarin tahun 2012, 1 emas 1 perunggu. Wah, jadi total medali yang sudah pernah diperoleh? Itu 3 emas, 2 perunggu. 3 emas, 2 Untuk perunggu. tingkat provinsinya kemarin kan dapat 2 emas dari Pompon. Jadi Sragen bangga sekali ya punya Alhamdulillah atlet-atlet iya ya. Pak. Iya, Betul iya, sekali. iya. Ini latihan berapa lama sih kalau mana gini? Saya latihan ya 2009. mulai awal 2009.
awal 2009 mulai ikut event atau turnamen itu 2011 ya Pak? Iya, betul. 2011. Terus kalau ini katanya mahal ya? Iya Pak Andi. Busurnya berapa mahal itu kalau busur? Ini kalau sekarang ya sekitar 30-an juta Pak Andi, komplit sama anak panahnya. Pantes dipegangin terus. Iya, dikelonin kalau tidur Tidur takut hilang ya. Iya. Hilang belinya bisa setahun lagi itu ya. Iya. Kebetulan ini apa? Kita dibantu oleh KONI Pak Andi. Oh. Iya, kita berapa dibantu. banyak? 2 unit ini Pak Andi. Untuk kompon ini kita difasilitasi oleh KONI. Kalau kayak saya gitu pinjem boleh nggak? Mana gitu? Silakan Pak Andi. Yes. Mantap. Itu eto-eto. Bener hebat itu. Ternyata 10 Pak Andi itu. Jadi ternyata jaraknya cuma segini. Itu 10 Pak Andi. Itu. 10? Iya. Dapat saya ya? Iya. Iya. Ini Pak Andi. Nah, Ini untuk lingkaran ini. Iya. Ini 10. Kalau ini 10X. 10 plus. Nah, jadi misalkan di sini sama di sini, ini sama-sama 10, cuman menang yang 10X ini tadi kan gitu. Baik, demikian hasil latihan saya selama di Sragen. Jadi tadi prestasi saya adalah dapat berapa Pak Juri? 10. 10. Iya. Tepuk tangan untuk saya dong. 10. Hebat Pak Andi. Aduh, saking hebatnya. Jadi Ini tanah Sragennya ini tanah yang hebat, Sragen Pak Andi. yang hebat. Jadi nggak gampang jadi pemanah, Iya. atlet pemanah ya. Jadi Iya, kalau betul. dapat medali emas perunggu untuk Asia Tenggara, itu prestasi yang hebat itu Iya, ya. iya. Hebat. Iya. Oke, matur nuwun. Kita Iya. ke Itu Mbak ke Ati nih. atletik iya Pak Andi. Iya, coba lihat di sana. Juga kelasnya ada di Paralimpik itu Ada ya. Pak Andi, ya. Ada yang untuk masing-masing derajat kecacatan kita ada Pak Andi. Jadi untuk yang nggak bisa ikut standing, dia ikutnya duduk Pak Andi. Nah, ini kursi khusus tolak Pak Andi, tolak lempar ya ini. Kursi. Itu Tapi- Mbak Narti, Oh. atlet kita yang kemarin juga ikut ASEAN Para Games di Myanmar. Ini Mbak Suharti Ningsih. Wah. Iya. Mbak Arti lagi ngelatih ya? Salaman sih. Iya. Salaman sih, gimana kabar? Jadi ini lagi latihan apa ini? Tolak peluru kita untuk lagi latihan atletik. Kita ini kebetulan di nomor tolak peluru Iya. sama lempar cakram. Kalau menggunakan alat ini itu apa handicapnya harus sama semua atau ini untuk apa ini? Ini gini Pak Andi, mungkin saya bisa menjelaskan sedikit. Iya. Untuk yang duduk ini Pak Andi, itu Iya. yang derajat kecacatannya itu lebih lumayan agak parah gitu Pak Andi. Artinya Lebih ke bawah lebih ini agak gitu. Jadi kalau yang standing ya standing, kalau ini kan seandainya ikut standing dia kurang Pak Andi. ya, Karena nggak akan optimal ya. iya. Jadi kalau prestasi atlet-atlet dari Sragen ini apa di atletik? Katakanlah tolak peluru. Alhamdulillah Mbak itu- Narti. Salaman sih, Mbak. Iya. Iya. Jadi pernah ikut Asian Para Games Myanmar. Asian Myanmar Games dan di Indonesia Pak Andi. Dua kali ikut Indonesia, ASEAN dua Para kali. Games. Untuk tolak Tolak. peluru. Lempar cakram, lempar lembu. 3 nomor. Kebetulan dia baru atlet pemula baru 2010 mengawali di olahraga difabel baru 2010 kemarin, tapi dia udah bisa ngikuti di 4 event, yaitu di Asian Para Games 2 kali, di Peparnas PON Rio kemarin sekali, terus di Dapat Peparprov sekali. dapat atau mencatat prestasi apa? Prestasi Emas. kebetulan Nasional, Iya, emas nasional Pak berapa Andi. emas? Berapa perak? 1 emas, Banyumas 4 emas, Iya. Plus Porprov. Porprov 4 emas, Loh, emasnya banyak berarti Iya. 9. Jumlah keseluruhan berapa emas? 5 emas, 4 perak, 4 perunggu. Oh, Dari 4 event. Dari 2 cabang. Tolak 3 peluru. cabang, 3 nomor Pak Andi. Anu cabang 2 nomor. 3 nomor. 3 nomor. Oh. 4 event. Mbak Nati sendiri merasa bahwa pemilihan cabang olahraga ini Oh, ya ini punyanya Mbak Narti Pak Andi. Oh. Kebetulan kemarin yang dari Myanmar belum sempat
Pasang Pak Andi. Oh, berarti nanti lama-lama panjang gitu. Saya bawa pulang aja deh ini ya. Paling cepat buat saya pajang gini kan. Saya tinggal kasih nama saya Andi Noya. Seperti banyak orang sekarang kalau cari gelar tinggal beli gitu ya. Boleh dibeli nggak ini? Kita nggak bisa Pak Andi. Nggak boleh dibeli ya. Kalau kita pengen dapat prestasi ya kita harus mau Berusaha. latihan, berusaha Pak Andi. Tidak boleh jalan pintas ya. Wah, kalau jalan pintas di olahraga nggak ada Pak Andi, nggak bisa. Nggak bisa bayar gitu ya nggak bisa. Di olahraga yang jelas tidak bisa instan Pak Andi. Iya. Karena harus ada proses. Proses. Iya. Betul. Saya boleh nggak nyoba? Emang susah itu. Udah? 1, 2, Naik 10 ya. Satu, dua, naik 10 ya. Ya. Kalau saya menang traktir ya, traktir makan tempe seumur hidup. Wah nyerah wes. Enggak. 1, 2. Lumayan, tapi kakinya naik itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa Pak Andi. Nggak apa-apa, untuk cakram nggak apa-apa. Hari ini saya ingin berbagi bola. Ini gerakannya gerakan 1 juta bola untuk anak Indonesia. Dan untuk itu saya akan minta mitra dari Kick Andy Foundation, yaitu dari PT Multistrada yang saat ini sudah hadir diwakili oleh Ibu Catherine dan Ibu Michelle. Ya, Mas Ayan, Kick Andy Foundation ini punya gerakan buku ya untuk sebenarnya anak-anak. Jadi saya mau titip ke Mas Ayan dan teman-teman di NPC. Iya, Pak Andi. Tolong buku ini bisa diberikan kepada siapa yang membutuhkan. Iya. Adakah di sini taman bacaan atau mungkin NPC sendiri mau bikin taman bacaan? Silakan ya. Iya. Tapi ini buku-buku bagus Iya. ya, coba lihat. Buku-buku bagus dari Kick Andy Foundation ini. Iya, jadi ada buat anak-anak ini seri tokoh ini. Nah, kalau mau baca juga boleh. Atlet-atlet di sini mau baca-baca juga boleh. Iya, jadi buku-buku ini saya serahkan untuk teman-teman di NPC, dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Mudah-mudahan berguna. Terima Iya. kasih Pak Andi. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih. untuk kita semua. Amin. Kemajuan NDC Sragen. Amin, amin. Iya. Terima kasih. Iya. Dan masih ada satu lagi. Iya Pak Andi. Satu lagi itu adalah apa yang sudah diukurkan ke Mas Yaya, Iya. yaitu kaki palsu. Iya, ini kaki palsu. Sama ini kaki palsu. Terima kasih Iya, sekali Pak Andi. pengen. Ya Allah. Coba. Wah, ini ya ukur. Ini timnya Mas Uga. Tapi belum selesai lagi. Iya, Pak. Iya. Kenapa belum selesai? Karena hari ini saya membawa teman-teman, sahabat-sahabat saya dari CIMB Niaga Syariah, Bank Nasional kita, yang akan datang ke sini. Tapi saya nggak tahu mengapa mereka mau datang ke sini. Ini ada Pak Rudi dan teman-teman. Coba, Pak Rudi, ini yang saya ceritakan. Ini Mas Yaya, Mas Gusnin dan teman-teman semua. Ya.
kenapa Anda waktu mendengar kisah mereka terus tertarik minta ikutan? Iya, kami tahu ada fasilitas-fasilitas yang belum bisa dipenuhi. Jadi kami atas nama manajemen CMB Niaga dan CMB Niaga Syariah dan juga nasabah-nasabah CMB Niaga Syariah, kami telah berniat untuk menyumbangkan sejumlah dana untuk teman-teman di sini. Semoga dana itu bisa bermanfaat, bisa membangkitkan semangat, menambah semangat untuk berlatih, untuk bisa mencapai prestasi yang lebih bagus lagi, Mas. Saya kira itu. Ya, kalau gitu silakan diserahkan aja langsung Pak. Ya. Ini ada donasi untuk pengembangan NPC ya Pak ya. Dari NPC Sragen sejumlah 75 juta rupiah. Terima kasih sekali Bapak. Mudah-mudahan apa yang sudah dipercayakan kepada kami ini bisa membuat kami menjadi lebih semangat. Amin. Karena sesuai dengan untuk kami cacat bukan halangan untuk berprestasi. Iya. Itu tadi kisah inspiratif teman-teman NPC Sragen, dan kita bisa lihat sendiri bagaimana mereka disiplin dalam berlatih, penuh semangat. Tadi dijelaskan lagi oleh Mas Yayan bahwa keterbatasan fisik bukan halangan untuk mencapai prestasi dan tentu saja mewujudkan mimpi. Untuk itu, saya akan mengajak Anda juga main-main ke Purbalingga, karena di sana juga ada kisah inspiratif yang ingin saya bagikan kepada Anda semua. Teruslah ikuti Kick Andy on Location. Kami atas nama NPC Kabupaten Sragen mengucapkan banyak terima kasih kepada Kick Andy Metro TV yang sebenarnya tidak terfikirkan oleh kami semuanya. Kami yang tinggal di kabupaten paling timur Jawa Tengah, kota kecil, kita mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari Kick Andy dan Metro TV dan Bank CMB Niaga Syariah. Dan terima kasih sekali lagi atas apresiasinya. Mudah-mudahan NPC Kabupaten Sragen dapat meningkatkan prestasinya lebih tinggi lagi dan akan lebih banyak lagi teman-teman paralimpian dari Kabupaten Sragen yang bisa bicara di tingkat nasional, regional maupun internasional. Kecacatan bukanlah halangan untuk berprestasi. Terima kasih. Tunggu, ada yang kurang di sini. Tapi kurus juga ini. Nah, tapi ada jenggotnya dikit, tapi botak. Nah. Oh, lakone. Iya, harus opening ya. Mau terus saja tadi. Jadi saat ini saya berada di Desa Karangmoncol di Purbalingga. Tempatnya jauh dari keramaian. Nah, kalau Anda lihat di atas bukit itu ada sekolah namanya SMP Negeri 4 1 Atap di Desa Karangmoncol. Di sanalah ada kegiatan yang istimewa yang akan saya ceritakan kepada Anda, dan Anda bisa ikut langsung melihat apa yang mereka lakukan. Ini adalah kisah inspiratif dari Karangmoncol, Purbalingga. Jauh dari pusat kota bukanlah berarti kering akan kreativitas. Seperti halnya sosok guru tangguh ini, Aris Prasetyo. Berbekal pengalaman seadanya, Aris menetapkan hati untuk masuk dan menjadi staf pengajar di sebuah sekolah yang berada di dataran tinggi perbukitan ini. SMP Negeri 4 1 Atap, Tanjung Mulik, Karangmoncol, Purbalingga, Jawa Tengah. Melihat rendahnya minat sekolah anak-anak di sekitar tempat tinggalnya, hatinya miris terhadap anak-anak di desanya itu. Sebagai putra asli daerah, ia pun langsung berpikir keras untuk membuat sebuah inovasi
pembelajaran baru, yaitu metode pengajaran yang menggunakan media film. Melalui media layar tancap, film-film pendek karya Aris dan beberapa anak muridnya mampu merespon minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di tempat Aris mengajar. Tahun 2009, pasca menikah, Aris dan beberapa rekannya sesama guru langsung mendirikan sebuah ekstrakurikuler sekolah, film pendek, dan dinamai Sawah Arta Film. Lihat saja aksinya, kemampuan akting dan mengoperasionalkan peralatan mampu membuat anak didiknya di sekolah daerah terpencil ini mampu tampil bak aktor profesional layar lebar. Meski dengan menggunakan peralatan syuting seadanya, kemampuan sosok guru honorer ini yang bergaji hanya 300.000 per bulan ini, Aris mampu mendorong murid didiknya menjadi sinias muda yang cukup mumpuni di bidangnya, bahkan gaungnya cukup disegani dalam berbagai festival film pendek itu. Tak butuh waktu lama, di tangan sosok guru sederhana ini, SMP Negeri 4 Karangmoncol terus tercatat sebagai sekolah dengan pendidikan terbanyak memboyong penghargaan dari film yang diproduksi oleh siswa ekstrakurikuler film di sekolah itu. Berkat kesungguhan belajar, setidaknya kini ada 45 penghargaan yang telah diraih oleh sejumlah film yang telah diproduksi sejak tahun 2008 hingga sekarang. Sampai juga SMP Negeri 4 1 Atap Karangmoncol. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya, saya Andi Noya dari Jakarta. Ibu, Bapak dan Ibu guru, Bapak guru di sini? Iya. Oh iya, saya cari Pak Aris. Pak Aris ada di ruang sana. Boleh minta ketemu? Boleh. Iya. Kalau gitu di mana ruangannya? Mari. Oh sini. Iya. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah. Wah, jadi lagi ngapain ini? Ini anak-anak lagi kan besok mau syuting yang film sepak bola. Oh ini dibikin storyboardnya ya? Storyboardnya iya. Waduh, jadi ini apa kegiatannya sebenarnya? Ini ekstrakurikuler film. Ekstrakurikuler untuk buat film? Iya, untuk bikin film pendek. Film pendek? Iya. Iya. Jadi ini sama seperti ketika Eko ya, kita ketemu di Jakarta waktu itu ya. Betul. Eko mana Eko? Endi Eko? Eko. Oh, coba kita lihat. Kok, kamu tahu nggak? Aku datang jauh-jauh ke sini gara-gara kamu ya. Gimana kabar? Eko lagi ngapain? Lagi ngedit di dalam. Lagi ngedit. Waduh. Ini ketemu di Jakarta. Jadi menang ya waktu itu ya. Baru cerita dikit aja, saya langsung bilang, wah saya harus datang ini. Gitu. Jadi ini tahapan awal untuk persiapan membuat film. Iya betul. Jadi sebelumnya kan sudah bikin ceritanya, terus kemudian dibikin skenario, iya betul. Tunggu, ada yang kurang di sini. Masa ada yang gendut, ada yang ini, harus ada yang ini. Terus ada jenggotnya dikit gitu. Tapi kurus juga ini. Nah, tapi ada jenggotnya dikit, tapi botak. Nah. Lakone. Jadi saya ikut ya. Ini sudah ada di sini, jadi saya ikut main. Dibayar nggak jadi artis? Dibayar, terima kasih. Oh terima kasih, nggak jadi deh. Kirain ada honornya besar kayak bintang-bintang film di Jakarta jadi, gitu. Kita dari dulu memang bikin film tidak pernah mengkomersilkan, baik yang main nggak dibayar, yang bikin juga nggak dibayar. Nah, terus tujuannya apa? Tujuannya memang saya kepengen anak-anak mulai belajar peka dengan lingkungan dengan cara yang kreatif. Jadi film sebagai media belajar yang tidak biasa, karena begini, anak-anak itu kan kalau belajar yang biasa kan masih malas. Jadi anak-anak
lebih suka bermain keluar lapangan, keluar kelas. Jadi saya bikin film karena film kan banyak di outdoornya, di luarnya. Jadi kayaknya anak-anak akan suka begitu. Nggak bosan. Iya, harapannya nanti anak-anak punya semangat sekolah yang lebih kuat lagi sehingga mau sekolah. Anak-anak ini tertarik ini kenapa ini? Mau jadi apa ini anak-anak ini sebenarnya nih? Coba lihat. Kamu emang belajar eskul ini mau jadi apa? Mau jadi ya apa ya, supaya bisa megang kamera, bisa ngedit. Megang kan tinggal megang nih. Ya, bisa mengoperasikannya. Iya. Oh, sekarang udah pinter. Iya. Lumayan ya. Udah bisa bikin film. Insya Allah. Iya, film cerita tentang Pak Guru Botak bisa nggak? Pak Guru Botak dari Jakarta. Gitu dong. Iya, jadi menarik sekali ini. Terus ya, apa? Katanya ada proses berikutnya. Iya. Produksi di bawah. Di bawah. Nanti ke sini dulu. Nah, kita coba lihat. Katanya ada ruang editing. Kita lihat ya. Ya. Coba. Saya dengar ada kegiatan editing. Wah, udah kayak di industri film besar gitu ya. Ada bidang editing. Mana ini? Ini ruangannya. Nah, coba. Mana boleh lihat ya? Oh, silahkan. Ya. Wah. Ini udah industri film modern ini. Mesin editingnya seperti ini. Ini kemarin hadiah yang kemarin. Hadiah dari siapa? XS1. Oh, jadi dapat ini hasilnya. Sama kamera ya. Wow. Semua hadiah ini juga hadiah Kemendikbud. Hadiah atas prestasi. Iya. Wah, ini pertemuan dengan orang-orang penting ini. Coba, ini Slamet Raharjo, Deddy Miswar. Ini waktu awal-awal dapat penghargaan FFI ya? 2012 ya. Waduh, FFI dapat. FFI sudah dapat 3 kali. 3 kali. Iya. Ini lagi ngedit apa sih? Film apa? Yang kemarin buat latihan. Oh, jadi ini hasil latihannya. kemarin. Coba boleh diputar nggak? Mau lihat hasil latihannya. Pura-pura metani gitu ya. Loh iya, mencari kutu itu kan metani. Oh, ini lagi dieditin ya. Wah, ini kapan selesai nih? Udah nggak sabar mau nonton ini. Ini kita baru latihan dapat berapa hasil, ini kan kita potong-potong yang mudah dulu gitu. Gurunya hebat, muridnya hebat. Selain kegiatan editing di sini, ada kegiatan apa lagi hari ini? Ada lagi anak-anak bikin film di bawah. Film di bawah. Iya. Boleh lihat? Silahkan. Oh, oke, kita ke sana. Adik-adik, selamat bertugas. Nanti hasil karyanya Om lihat ya. Siap. Scene 18, shoot 1, take 3. Oh, belum itu. Scene 18, shot 1, take 1. Kamera, rolling, action. Finalan ini Purbalingga. Allah, weta kayak dongi plesir. Secolok ngutang kabeh. Wah, ini jadi adegan yang tadi digambarkan di storyboard tadi ya. Iya. Ini sekarang sedang diperagakan ya. Wah, terus ada kameramen, ada asisten apa nih? Sutradara apa? Terus scriptwriter ya? Iya, nulis adegan. Ini apa? Sutradara tadi? Action tadi apa? Pokoknya apa aja lah ya. Iya. Iya. Coba aku ikutan bagian ini dong. Script apa? Scriptnya. Coba. Supaya paling tidak, wah, Pak Andinoy pernah berperan. Ngapain? megang clippernya. Siap? Scene 18, shoot 1, take 3. Kamera. Oh, belum itu. Nunggu siapa? Oh, nunggu action. Nggak bisa suka-suka gitu ya? Oh, ya wes. Oke, ulang. Scene 18, shoot 1, take 3. Kamera, rolling, action. Finalan ini Purbalingga. Allah, weta dong ayam plesir. Secolok ngutang kabeh. Udah gue sih cuma ngetuk. Oh, jadi ada kutunya itu ya. Biasanya kalau di desa kan langsung dimakan. Gitu enggak ya? Bagaimana kalau aku jadi aktornya di depan? Di petani. Ayo, kamu tugasnya sekarang itu.
Aku tadi anak-anak. Scene 18, sub 1, tik 4. Action. Finalnya ini Purbalingga. Iya. Alah, kita kena dipesing. Tawang kita kapan? Iya. Priben ya. Wes sih, jangan metu. Ki, kemana? Enak ya teman. Jadi nggak boleh ketawa ya. Jadi nggak gampang ya. Jadi pemain film itu nggak gampang ternyata ya. Soalnya gini-gini kan dilihat teman-temannya kudu guyu ya. Padahal harus serius ya. Nah dari situasi seperti inilah kemudian muncul film-film yang punya prestasi di nasional maupun internasional ya. Jadi ini diatur begini ya, anak-anak, terus blocking juga diatur ya. Iya. Jadi tempatnya bisa di mana saja. Bisa di mana saja. Cuma kita berupaya tempatnya itu bisa mengeksplor lingkungan sekolah masyarakat segini. Jadi sekaligus memperlihatkan kepada mengarsipkan juga ya. Kan nanti akan berubah suatu ketika, maka kita sudah bisa mendokumentasikannya sih. Tapi satu hari tiba-tiba sini banyak bangunan-bangunan. Begitu diputar dulu betul gitu. Masih sawah. Sekarang udah orang-orang dari kota udah dibeli sawahnya, dibikin perumahan. Kemudian berasnya jadi berkurang, akhirnya impor. Beban negara, rakyat yang tanggung, tambah susah gitu. Nah itu filmnya apa itu kalau gitu ya? Iya, udah silakan lanjut. Yang penting tapi itu nanti masukin ya filmnya ya. Jangan diedit ya. Awas loh ya diedit ya. Aku lakoni ya. Oke, silakan lanjut. Pinter, hebat. Nggak nyangka di tempat ini ada adik-adik yang luar biasa ya. Pinter-pinter satu hari udah jadi pemain-pemain film hebat ini kalau diteruskan. Kowe kok ngobrolnya karo cah wedok? Oke. Terus dari sini baru masuk di editing tadi ya. Kita ke atas ya. Kembali. Oh, mana? Ada bioskop sini? Ada. Oke, lanjut. Saya mau lihat mana? Di mana ini ya? Di kelas ada. Di kelas, coba mau nonton. Film yang sudah dimainkan gitu? Iya, yang udah dibikin. Oke. Biasanya kita muter layar tancap juga keliling. Oh, layar tancap keliling. Iya, ke kampung-kampung. Jadi setelah film jadi biar juga masyarakat juga bisa menikmati. Jadi mendekatkan film kepada penontonnya. Emang terus proyektornya, layarnya gitu gimana? Layarnya pakai kain biasa jahit-jahit. Pakai LCD. Terus proyektornya? Proyektor dulu pakai punya SMP bantuan, cuma ini lagi rusak jadi kita pinjam ke SD. Oh. Tapi itu kan lumennya biasanya kecil. Iya, lumennya kecil, jadi rendah. Gambarnya tidak bagus. Tapi itu sudah sangat menghibur masyarakat. Jadi orang-orang bisa nonton apa yang dihasilkan oleh film adik kita. Iya, betul. Oh, ini ceritanya kita lagi masuk gedung bioskop. Wah, nonton bareng. Nonton bareng ini ya. Oh. Oh, jadi hasil film mereka juga dipertontonkan ya. Jadi biasanya kembalian itu diganti permen. Betul. Ini rumahnya Darti asli. Jadi rumahnya sudah meroboh. Terus orang tuanya izinkan untuk syuting film. Iya. Yang pokoknya kok ngebuku sih. Bakatnya boleh dulu banget ya. Pokoknya cepat utang. Yang gitu yang Jadi ada acara nonton bareng seperti ini juga ya. Biasanya tiap libur semester atau libur tanggal merah kita kalau nggak di lapangan ya ke kampung-kampung. Lokasi pengambilan gambarnya ya di kampung-kampung sini, di sekitar sini. Alamnya juga. Kita kan targetnya kan juga mendekatkan sekolah dengan masyarakat, jadi supaya ada hubungan psikologi gitu. Ganti gitu. Kalau doyan permen, ngubuk kolek.
Idenya bagus ini. Banyak orang jengkel, kembaliannya diganti ganti permen ya. Jadi kalau dikembalikan gimana rasanya gitu ya? Akhirnya betah. Berarti ketika iya. lagi mengembalikan penjualnya nggak mau. Giliran kita harus terima. Harus uang. Iya. Makanya kalau permen nggak mau. Kalau kita kembaliannya boleh diganti permen, giliran kita bayar permen dia nggak mau. Padahal dia yang bilang 400 perak tadi kan. Padahal juga permen dari dia. Dari dia. Bukan perilaku sih orang jujur. Bulan ini kok jadi bocah sih sudah tambahan bahan. Yang sekolahannya dalam makin kandang ini jadi. Baik, jadi ini kegiatan-kegiatan di luar itu selain membuat, memproduksi tadi, apresiasi, terus kemudian editing, kemudian diapresiasi di sini ya. Betul. Dan kemudian diapresiasi oleh masyarakat. Kemudian bahkan nasional dan internasional ya. Oh ya, selain saya juga ada Pak Wildan. Pak Wildan, sini. Oh, Pak Wildan sini. Ini juga guru yang ikut melatih film di sini. Pak Wildan ya. Oh, jadi ini berkat Pak Wildan, Pak Aris ya, juga didukung oleh sekolah. Itu bisa menghasilkan kegiatan ekstrakurikuler yang punya prestasi besar ini ya. Sebenarnya secara umum sih bukan cuma saya dan Pak Wildan, juga ada Pak Taufik, Pak penjaga sekolah, terus ada Pak Semua terlibat ya. Terlibat gitu. Pak Adi juga ada, Pak Anggi. Jadi semua ikut berpartisipasi. Secara umum semua guru mendukung. Iya. Jadi ini memang bukan cuma saya dan Pak Wildan, tapi ini punya semuanya. Cuma kebetulan yang bertanggung jawab saya dan Pak Wildan. Nah, saya datang ke sini juga kebetulan saya kan punya gerakan buku. Mungkin saya bisa nyumbang buku ya di sini ya. Terima kasih. Ya, bagaimana kalau kita keluar aja sekaligus serah terima buku ya? Iya. Adik-adik kita kumpul di sana yuk. Yuk, lapangan lagi. Ya. Ya, adik-adik di belakang sampai nangis ya. Kenapa nangis? Pasti tangis bahagia lah ini ya. Paling tidak apa yang sudah dikerjakan, prestasi yang sudah dicatat, diapresiasi. Iya, terima kasih. Ya, Pak Aris dan Pak Siswadi serta teman-teman sekalian, saya hari ini bersyukur karena bisa ada di tempat ini, bisa menyaksikan kegiatan yang luar biasa di sekolah ini, dan lebih senang lagi karena dari tempat yang terpencil ini lahir prestasi yang luar biasa. Nah, karena itu saya ini punya gerakan buku untuk sekolah-sekolah di tempat-tempat yang terpinggirkan. Nah, karena itu saya ingin berbagi ya buku-buku yang menarik yang bisa menginspirasi adik-adik kita semua di sini. Nah, silakan bukunya. Ini dia. Iya, berat. Kemudian ada juga buku link internet. Ini saya serahkan. Semoga berguna ya. Kick Andy Foundation punya gerakan buku dan saya akan serahkan sekitar 200 buku untuk sekolah di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selain gerakan buku, Kick Andy juga punya namanya gerakan sejuta bola untuk anak Indonesia, di mana kami membagikan bola kepada klub-klub di desa-desa, di kampung-kampung yang mungkin sulit untuk mengakses bola-bola yang berkualitas. Karena itu kami bekerja sama dengan beberapa sponsor, terutama dari Multistrada, ya, perusahaan yang membuat ban Achilles dan ban Corsa, yang saat ini sudah hadir diwakili oleh Ibu Catherine dan Ibu Michelle. Ya, tadi setelah buku, kemudian bagi bola,
teman-teman dari CIMB Niaga Syariah ingin datang dan ingin memberikan apresiasi. Untuk itu Pak Rudi dan teman-teman silakan, apa yang mau disampaikan? Iya, jadi ini ada donasi. Jadi kami di sini atas nama manajemen CIMB Niaga, kemudian manajemen CIMB Niaga Syariah dan juga nasabah-nasabah CIMB Niaga Syariah memberikan donasi untuk pengembangan kegiatan ekskul film ya Pak ya. Ini ada sejumlah 90 juta rupiah. 90 juta rupiah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat pengembangan ini Pak, film ini Pak. Ya, gitu Pak. Jadi ada banyak harapan ini ya. Ya. Ada komentar Pak Aris? Terima kasih Pak atas apresiasinya. Kami tidak pernah membayangkan ini peristiwa terjadi karena kami bikin film tujuannya untuk mengajak anak-anak sekolah. Jadi menang kalah dalam bikin film juga bukan tujuan buat kami, tapi akibat. Sama ini merupakan apresiasi yang sangat membahagiakan kami. Kami juga sudah punya program bikin masjid dari uang hadiah menang film Pak. Ya, ya. Terima kasih, semoga sangat bermanfaat untuk kami. Amin, amin. Ya, Bang Adi, kalau boleh, kami ikut serta Pak. Ya. Juga ikut berpartisipasi untuk melengkapi dana yang untuk pembangunan masjid ini. Nah, saya kira ada sejumlah uang juga mungkin yang kita bisa share ke Bapak. Oh. Untuk pembangunan masjid. Pembangunan masjid, Pak. Tadi kan udah masjid juga dapat sumbangan. Saya kira mudah-mudahan ini melengkapi ini, Pak, supaya masjidnya bisa segera berdiri. Ini ada 35 juta. 35 juta untuk menambah pembangunan masjid. Kita tunggu kabarnya, Pak. Iya. Terima kasih sekali, Pak. Nah, Pak Siswadi, ada tanggapan, ada? Ya, yang jelas kami dari sekolah ini sangat terharu, Pak. Betul mengucapkan terima kasih. Barangkali ini jawaban dari Allah untuk sekolah kami, Pak. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan Bang CIMB Niaga semakin berkembang dengan kepeduliannya dengan lingkungan yang ada. Kami betul-betul bersyukur pada Allah dan terima kasih sekali. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, adik-adik di belakang sampai nangis ya. Kenapa nangis? Coba mana adik-adik? Pasti tangis bahagia lah ini ya. Paling tidak apa yang sudah dikerjakan, prestasi yang sudah dicatat, diapresiasi. Hari ini teman-teman dari Bank Niaga atau CIMB Niaga Syariah datang untuk memberikan dukungan ya. Jadi harusnya tambah semangat ya adik-adik ya. Ya, guru-gurunya juga. Ya. Baik, tapi sesudah ada donasi untuk pengembangan kegiatan eskul, di sini saya membawa seorang teman. Ini Eye Supriyadi. Ya, Supriyadi ini dari komunitas DCI. Ya, DCI itu adalah mereka yang membuat film-film, membuat fotografi ya. Mereka komunitas. Nah, saya minta hari ini hadir di sini untuk berkenalan dengan teman-teman di sini supaya bisa membantu meningkatkan kualitas dari pengambilan gambar, editing dan lain-lain ya. Mas Eye siap bantu? Siap. Siap bantu. Nah, Mas ini kebetulan tinggal di mana? Dari Purwokerto. Jadi kira-kira ya harusnya bisa lah. Mau 2 bulan sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, setiap hari. Ya, kita berikan apresiasi. Terima kasih Mas sudah mau bantu ya. Nanti habis ini teman-teman dibimbing ya. Dan di akhir acara ini seperti biasa saya akan membagikan satu buku yang sesuai dengan tema kali ini, yaitu The Magic of Thinking Big. Raihlah hal-hal luar biasa jika Anda berpikir besar. Dengan buku ini kita harapkan Anda juga berpikir besar
seperti teman-teman yang ada di sini. Akhirnya, semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Terima kasih semua lagi, sekali lagi. Misal CMB Niaga dan CMB Niaga Syariah melihat dua pejuang kehidupan ini, yakni Pak Wisma Wijayanto dan Pak Aris Prasetyo di bidang masing-masing. Seperti kita tahu, Pak Wisma Wijayanto dia mencoba mendorong semangat difabel ya untuk berjuang untuk meraih prestasi dengan segala keterbatasan yang ada, dan kemudian juga Pak Aris Prasetyo yang dengan caranya sendiri mendorong bagaimana mengencourage si anak-anak SD yang tadinya tidak ingin melanjutkan sekolah, akhirnya kembali ke sekolah dengan kegiatan perfilman yang mereka lakukan. Nah, apa yang mereka lakukan ini, Pak Wisma Wijayanto dan Pak Aris Prasetyo, menurut kami sejalan dengan apa yang telah kami gariskan di dalam kebijakan penyaluran dana kebajikan yang kami kelola, yang merupakan dana titipan nasabah kami yang kami harus bertanggungjawabkan. Kami berharap kami bisa berkontribusi lebih besar terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Saya kira itu harapan kami dan tentunya harapan nasabah kami semua. Ini sangat luar biasa, sangat surprise, di luar dugaan kami. Kami tidak pernah berani bermimpi bertemu King Andy. Karena beliau malah rawuh ke sini, ini suatu apresiasi yang sangat menggembirakan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semua masyarakat di sini. Kami sangat berterima kasih kepada King Andy atas kedatangan sini dan kepada Bank CMB Syariah atas apresiasinya. Semoga dana yang diberikan kepada kami bisa kami laksanakan dengan amanah, dan semoga masjid yang diidamkan oleh anak-anak terwujud dengan bantuan dari Bank CMB Niaga Syariah.